Mentari terbit, hangatkan pagi, langkah semangat tak boleh henti. Kisah kultivasi kembali menyapa hati. Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Saat ini kita akan membahas seputar BTTH Season 5. Jadi saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Kata-kata pendek namun penuh makna. Yellow menyebut nama wanita tua itu, Who are you? Ternyata mereka saling mengenal sejak dulu kala. Yellow tak kaget Yun Yun mendapatkan kepercayaannya. Ia bahkan berpesan, Yellow, kalau memungkinkan bantu dia menjadi ketua sekte. Itu akan menjadi sekutu kuat untuk pavilion bintang jatuh. Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut. Dia tahu Yun Yun bukan tipe yang suka memimpin. Tanpa banyak bicara lagi, Xiaoyan, Qinglin dan Nalan Yandran memulai perjalanan panjang menuju sekte bunga. Qinglin memanggil seekor ular raksasa dari suku Paitanen sirip di ground. Dengan kecepatan menembus langit, mereka bertiga menungganginya meluncur menuju barat Central Plain. Di punggung ular raksasa itu, Xiaoyan duduk diam, mata tertutup rapat, pikirannya tenggelam bukan pada peta melainkan pada api. Bone Chilling Flame. Maaf, nggak pas ya guys. Api ini istimewa, dinginnya menggigit, tapi di balik es itu tersembunyi panas yang ganas, perpaduan yang nyaris mustahil. Meski api ini pernah disegel dalam tubuh Yellow, Xiaoyan tetap perlu menjinakkan ulang, namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Xiaoyan perlahan menyatu dengan api itu, resistensi lenyap lebih cepat dari dugaan. Ia menyadari satu hal, karena dulu api ini sempat berada dalam dirinya, proses adaptasi kali ini seperti reuni lama. Sesuatu yang dulu terasa asing kini kembali sebagai bagian dari dirinya sendiri. Segel api di antara alisnya bersinar terang, kemudian perlahan menghilang, meresap ke dalam tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Matanya terbuka, di dalam pupil hitamnya berkelip api putih menyala tenang. Bone Chilling Flame telah menerima tuan barunya. Dari balik kabut dan langit terbuka, Nalan Yandran melemparkan kelopak berbentuk giok yang membuka jalan menuju sekte bunga. Seketika, aroma harum menyergap. Lautan bunga tak berujung menyambut mereka. Xiaoyan terkesima. Tempat ini sungguh seperti surga tersembunyi. Namun bukan sekedar keindahan biasa. Lautan bunga ini adalah formasi pelindung sekte bunga. Jika salah langkah, seseorang bisa tersesat selamanya. Nalan Yandran memimpin dengan jalur aneh yang berliku. Xiaoyan dan Qinglin tak punya pilihan selain mengikutinya sambil menahan senyum kecut. Tiba-tiba, dentang gong terdengar dari kejauhan. Pertandingan akan dimulai. Di puncak gunung utama, satu alun-alun luas telah dipenuhi sesosok demi sesosok wanita sekte bunga. Di tengahnya berdiri seorang wanita bergaun anggun penuh motif bunga emas. Senyumannya dingin, bibirnya tajam. Dialah pejabat kepala sekte bunga. Di sampingnya, seorang pria tampan berdiri malas memegang kipas bergambar wanita cantik dan di antara alisnya ada titik darah, memberi kesan kejahatan yang menyala samar.
Lalu sosok putih perlahan mendarat di alun-alun. Gaun putih berkibar, rambut panjang menari seperti air terjun gelap, dan mata yang bening menatap lembut dunia. Dialah Yun Yun, wanita yang pernah menjadi pemimpin Misty Cloud Sector, sekaligus cinta masa lalu yang belum selesai. "Waktumu sudah habis, Yun Yun," bentak sang pejabat kepala sekte. Yun Yun menjawab dengan tenang, "Aku tak berniat merebut posisi kepala sekte, tapi segel doki itu diberikan kepadaku. Jika ingin merebutnya, silakan." Ketegangan pun memuncak. Sang wanita berpakaian anggun menoleh ke kekasihnya, yaitu Yahua Liang Jun. "Yao Liang, serang bersamaku," ujar wanita itu. Aturan sekte bunga memang unik. Suami istri boleh bertarung bersama, dan itu berarti Yun Yun harus melawan 2 Dozun sendirian. Yun Yun menghela napas, menolak ajakan duel bersama siapapun. Tapi tiba-tiba suara angin berkecamuk di atas langit. Sebuah sosok berkelebat cepat dan dalam sekejap muncul di samping Yun Yun. Tangan pemuda itu langsung menggenggam tangan Yun Yun dengan suara menggoda yang mengejutkan semua orang. "Xiaoyan, Yun aku belum terlambat kan?" Semua terdiam. Yun Yun membelalakkan mata. Wajahnya memerah dalam sekejap. Sementara para tetua terkejut. Pejabat kepala sekte menggertakkan gigi. Kemarahannya memuncak karena perhatian semua orang kini bukan pada lagi dirinya. Seketika itu keheningan menyelimuti alun-alun. "Xiaoyan." Yun Yun terpaku, wajahnya memerah antara malu dan bingung. Tapi Xiaoyan hanya tersenyum santai. "Xiaoyan, aku tidak bisa tinggal diam jika kamu dalam masalah, bukan?" Yun Yun buru-buru menarik tangannya, tapi hati kecilnya tahu sosok yang dulu ia tinggalkan kini telah tumbuh menjadi pelindung sejati. Sang wanita berpakaian anggun Hua Jin menatap tajam ke arah Xiaoyan. "Siapa kau? Berani sekali menerobos sekte bunga." Dengan nada santai namun tajam Xiaoyan menjawab, "Aku teman Yun Yun." Wajah Yun Yun langsung memerah lagi. Namun bukan hanya Huan Juan yang terganggu. Yahua Liang Jun, pria tampan dengan senyum licik, turut merasa terusik. "Kau hanya Dozun bintang 2, jangan bertindak terlalu percaya diri." Pertarungan pun akhirnya disepakati. Namun Xiaoyan tak sudi bertarung tanpa taruhan yang adil. "Xiaoyan, jika kami kalah, Doki Yun Yun akan menjadi milik kalian. Tapi jika kalian kalah, posisi kepala sekte akan kembali kepada Yun Yun." Yun Yun terkejut dan mencoba mencegah. "Yun aku tak tertarik jadi kepala sekte, Xiaoyan." Namun Xiaoyan tak goyah. "Xiaoyan, Nenek Hua memberikan tablet giok itu pada Yun Yun. Sekarang kita hanya mengambilnya kembali." Huan Jin nyaris tak bisa menyembunyikan emosinya. Rasa bencinya pada Yun Yun memuncak. "Wanita tua sialan, aku sudah mengikutimu lebih dari 1 dekade." Tapi semua mata kini tertuju pada satu orang, Yahua Liang Jun, karena kekuatan Dozun bintang 6 miliknya akan jadi penentu utama. Dan dia mengangguk. Xiaoyan menoleh ke arah Yun Yun dan berkata, "Kamu mundur, biar aku yang urus ini." Yun Yun, "Sendirian?" Yun Yun terperangah, tapi tatapan Xiaoyan penuh keyakinan. Lalu saat suasana tegang memuncak, seorang sesepuh sekte bunga mengangkat suara. "Karena semuanya telah sepakat, pertarungan dimulai." Yahua Liang Jun tak membuang waktu. Seperti bayangan, tubuhnya melesat cepat ke arah Xiaoyan.
Douki yang luas menyebar ke seluruh penjuru alun-alun. Udara menjadi berat, suasana menjadi panas. Senyum dingin terukir di wajah Yahua. Aku akan lihat seberapa besar kemampuan murid Yao Chen. Namun Xiaoyan tak gentar. Api putih pekat mulai menyala di matanya, menyebar perlahan namun pasti. Suhu mendadak meningkat, tanah mulai bergetar, udara berdenyut panas. Ini bukan pemuda biasa, ini adalah murid sang Banseng legendaris Yao Chen. Begitu Yahua Liangjun melesat ke depan, sayap tulang hijau merah muncul dari punggung Xiaoyan. Sus! Sekejap saja tubuhnya sudah lenyap dari hadapan musuh. Serangan Yahua pun meleset total. Kecepatan yang gila, itulah pikiran semua orang. Namun Yahua tak tinggal diam. Dengan nada menghina ia berteriak, "Apa Yao Chen hanya mengajarimu cara kabur, ha?" Tapi Xiaoyan hanya tersenyum santai dan mengeluarkan 11 boneka logam. Sep 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 sep. Formasi terbentuk, aura perang membubung. Melihat boneka-boneka itu, Yahua memerintahkan Hua Jin untuk menyerang Yun Yun. Dengan wajah sinis, wanita itu melesat cepat. Namun tiba-tiba, sebuah boneka emas mendarat di hadapannya. Tinju logam menghantam dengan keras. "Apa? Boneka?" Hua Jin terhuyung. Serangan itu bukan main-main. Boneka itu setara dengan Douzun bintang 4, bahkan lebih. Di atas langit, Yahua kembali menyerang. Bilah angin muncul membelah udara seperti pedang surgawi. Tapi Xiaoyan hanya mengibaskan sayapnya, menghilang dalam sekejapan kilat. 3000 petir diaktifkan, kecepatan pun jadi kekuatan. Pertempuran ini harus segera diakhiri dengan cepat. Begitu pikiran Xiaoyan. Tangan Xiaoyan membentuk segel dan Skyfire 3 Mysterious Change. Perubahan pertama, kedua, ketiga. Auranya langsung melonjak sampai Douzun bintang 4. 4 api surgawi melayang di tangannya. 3 dari tubuh, 1 dari napasnya. Api putih, api kehancuran, seluruh langit berubah panas. Bahkan tetua sekte bungan pun mulai berkeringat. Suhu tak bisa dihalangi Douki biasa. Yahua mulai gelisah. 4 api surgawi sekaligus, apa mungkin? Xiaoyan tak memberi waktu. Melihat bahaya, Yahua tak tinggal diam. Kipas lipatnya terangkat. Angin pembelah besar. Garis-garis hitam gelap memotong udara. Ruangan pun retak-retak seperti kaca. Serangan yang bisa merobek dimensi itu diarahkan langsung ke Xiaoyan. Tapi sayang, oh sayang, Xiaoyan sudah tersembunyi di antara bayangan tubuh palsunya. Serangan itu tak menyentuh apa-apa. Di tengah keheningan itu, 4 api surgawi digabung menjadi satu. Api menyatu, bergulung, serta memadat. Teratai api pemusnah mulai terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Energi mulai mengamuk. Ruang di sekelilingnya bergetar. Semua tetua sekte bunga terbelalak. Itu kekuatan penghancur yang sebenarnya. Mereka buru-buru menciptakan penghalang besar Douki agar alun-alun tidak ikut hancur bersama waktu. Melihat teratai api itu, wajah Yahua Liangjun memucat. Tapi dia tak lari. Dengan kekuatan penuh dia membentuk segel raksasa. Transformasi dunia Qi. Sebuah raksasa setinggi 1000 kaki muncul. Seluruh tubuhnya terdiri dari Douki murni. Douki mengalir seperti lautan yang mengancam akan menelan apapun. Ini bukan lagi pertarungan antara dua orang. Ini adalah adu kekuatan dengan mutlak.
Xiaoyan mengangkat tangannya tinggi. Teratai api di telapak tangannya bergetar dan bersinar semakin terang. Sementara itu, raksasa Douki dari Yahua mulai melangkah. Langit mendung, angin diam, semua sepasang mata tertuju pada satu titik. Satu pukulan pemusnah versus kekuatan dunia Douki. Dengan wajah tenang, Xiaoyan mengangkat tangannya. Dan dari sana muncul teratai api pemusnah, mungil tapi mematikan. Yahua Liangjun yang mengendalikan raksasa Douki mengerahkan seluruh kekuatan penuh. "Pergilah dan mati!" teriaknya. Seketika raksasa itu mengayunkan tinjunya, meluncur deras seperti meteor ke arah Xiaoyan. Tapi Xiaoyan, dia hanya tersenyum tenang. Saat dua kekuatan bertabrakan, seluruh dunia seakan terdiam dalam 1 detik dan boom, boom. Terjadi ledakan besar yang menggetarkan pegunungan. Badai api menyapu langit. Douki sang raksasa mulai menguap hingga tubuhnya hancur menjadi ilusi dan akhirnya lenyap. Tubuh asli Yahua Liangjun tersembur darah. Matanya tak percaya. Bagaimana mungkin seorang Douzun bintang 2 bisa menghancurkan teknik pamungkasnya? Ia langsung mundur cepat mencoba kabur dari arena, tapi gelombang api itu mengikutinya. Para sesepuh sekte bunga membentuk penghalang besar di sekeliling alun-alun, berusaha menahan badai api Xiaoyan. Tapi sayangnya kekuatan teratai pemusnah terlalu besar. Krak! Penghalang retak lalu pecah. Tepat saat badai hampir hancur menyapu alun-alun, sebuah suara lembut terdengar dari langit. Seseorang muncul, sosok wanita tua berambut putih, tetua pertama dari sekte bunga. Dengan satu lambaian tangan, ia menenangkan badai itu sepenuhnya. Yahua Liangjun kembali dengan wajah suram dan darah di mulutnya. Ia telah keluar dari arena, yang berarti ia resmi kalah. Dan ketika Xiaoyan memanggil lagi 4 jenis api surgawi, Huan Jin yang dari awal begitu galak langsung panik. "Aku mengaku kalah!" Wajahnya pucat seperti kain dan seisi alun-alun terdiam. Tidak ada yang menyangka dua lawan elit bintang 4 dan bintang 6 Douzun dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda bintang 2 Douzun. Xiaoyan menoleh pada Yun Yun. "Xiaoyan, I'm not too late, right?" Cuah! Ia tersenyum meski wajahnya juga pucat. Yun Yun tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatapnya dan untuk pertama kalinya ia merasa aman sepenuhnya. Tetua pertama menghela napas lembut. "Huan Jin, kau telah kalah. Berikan token giok kepala sekte kepada Yun Yun." Dengan enggan, Huan Jin menggertakkan giginya dan melempar token giok itu ke arah Yun Yun. Yun Yun menatap token itu lama. Lalu tertua pertama berkata pelan, "Aku percaya pada pilihan kepala sekte sebelumnya. Mulai sekarang, kaulah ketua sekte bunga berikutnya." Langit pun tenang. Sekte bunga telah menemukan pimpinan barunya. Bukan karena ambisi, bukan karena perebutan kuasa, tetapi karena keberanian dan kebenaran. Dan di antara kelopak bunga yang tertiup angin, dua orang yang pernah terpisah kini akhirnya bersama lagi. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.